perkenalkan kami dari kelompok 6. Saya Sofiana dan rekan saya Nurana Putri Mukaroma, dan saya Linda Rizkia. Kami di sini akan memenuhi tugas ekonomi manajerial tentang biaya produksi jangka panjang. Pertama-tama, terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Farudin, SPD MM, beserta kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri pertama. Baik, selanjutnya saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang merupakan seluruh pengeluaran yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam proses menghasilkan barang atau jasa ketika semua faktor produksi bersifat variabel. Artinya, dalam jangka panjang, perusahaan memiliki kebebasan penuh untuk menyesuaikan seluruh input produksi seperti tenaga kerja, modal, teknologi, dan bahan baku sesuai kebutuhan. Dalam konteks ekonomi mikro, jangka panjang tidak ditentukan oleh lamanya waktu atau misalnya bulan atau tahun, tetapi oleh fleksibilitas perusahaan dalam mengubah semua faktor produksi. Dengan kata lain, selama perusahaan masih memiliki faktor tetap, misalnya seperti gedung atau mesin yang tidak dapat diubah, maka kondisi tersebut masih termasuk jangka pendek. Sebaliknya, ketika semua faktor dapat diubah, maka perusahaan telah berada dalam jangka panjang. Perbedaan utama antara jangka pendek dan jangka panjang terletak pada fleksibilitas keputusan produksi. Dalam jangka pendek, perusahaan terbatas pada kapasitas tertentu. Karena adanya faktor tetap, sehingga penyesuaian produksi hanya dapat dilakukan melalui perubahan input variabel, seperti tenaga kerja. Sedangkan dalam jangka panjang, perusahaan dapat melakukan perubahan skala produksi secara menyeluruh, termasuk memperluas pabrik, mengganti teknologi, atau bahkan berpindah lokasi. Tujuan utama dari perusahaan dalam jangka panjang adalah mencapai efisiensi produksi maksimum. Efisiensi ini berarti perusahaan mampu menghasilkan output dengan biaya serendah mungkin. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus mampu menentukan kombinasi input yang optimal. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap struktur biaya dan teknologi produksi yang digunakan. Selain itu, perusahaan dalam jangka panjang juga mempertimbangkan strategi pertumbuhan seperti ekspansi usaha, diversifikasi produksi, serta peningkatan daya saing. Oleh karena itu, analisis biaya jangka panjang menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan strategi perusahaan. Selanjutnya ada komponen biaya jangka panjang. Dalam teori ekonomi mikro, biaya produksi jangka panjang terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada biaya total jangka panjang atau bisa disebut LTC. Biaya total jangka panjang adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi sejumlah output tertentu ketika semua faktor produksi dapat diubah. Biaya ini mencangkup biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya energi, biaya modal seperti mesin, gedung, dan teknologi, dan biaya operasional lainnya. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat memilih kombinasi input yang paling efisien untuk menghasilkan tingkat output tertentu. Oleh karena itu, LTC biasanya merupakan biaya minimum dari berbagai kemungkinan kombinasi input. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat memilih antara menggunakan teknologi padat karya, atau banyak tenaga kerja, atau padat modal, atau menggunakan mesin. Pilihan ini akan mempengaruhi besarnya biaya total dalam jangka panjang. Yang kedua ada biaya rata-rata jangka panjang atau LRAC. Biaya rata-rata jangka panjang sendiri itu adalah biaya per unit output yang diperoleh dengan membagi biaya total jangka panjang dengan jumlah output yang dihasilkan.
LRAC sangat penting karena yang pertama itu menjadi dasar penentuan harga jual, yang kedua menunjukkan tingkat efisiensi produksi, lalu yang ketiga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan ekspansi. Kurva LRAC biasanya berbentuk huruf U. Hal ini menunjukkan bahwa pada awalnya biaya rata-rata menurun seiring dengan peningkatan output karena efisiensi, kemudian mencapai titik minimum atau optimal, dan akhirnya meningkat kembali karena efisiensi. Penurunan biaya pada awal produksi disebabkan oleh skala ekonomi, sedangkan kenaikan biaya setelah titik optimal disebabkan oleh skala tidak ekonomis. Lanjut, yang terakhir itu ada biaya marginal jangka panjang atau LMC. Biaya marginal jangka panjang adalah tambahan biaya yang timbul akibat penambahan satu unit output dalam kondisi semua faktor produksi bersifat variabel. Konsep ini sangat penting karena bisa menentukan tingkat produksi optimal, menjadi dasar keputusan apakah perusahaan harus menambah atau mengurangi produksi. Dalam teori ekonomi, produksi optimal tercapai ketika biaya marginal sama dengan biaya rata-rata minimum. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri pertama. Selanjutnya itu skala ekonomi dan jenis-jenisnya. Skala ekonomi adalah kondisi di mana peningkatan kapasitas produksi menyebabkan penurunan biaya rata-rata per unit. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menjadi lebih efisien ketika beroperasi dalam skala yang lebih besar. Nah, fenomena ini terjadi karena adanya efisiensi dalam penggunaan faktor produksi ketika perusahaan memperbesar skala produksinya. Biaya tetap dapat tersebar ke lebih banyak unit output, sehingga biaya per unit menjadi lebih rendah. Skala ekonomi dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan besar karena mereka mampu memproduksi dengan biaya lebih rendah dibandingkan perusahaan kecil. Selanjutnya, jenis-jenis dan skala ekonomi. Yang pertama itu ada skala ekonomi internal. Apa sih skala ekonomi internal itu? Jadi, skala ekonomi internal itu berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Nah, hal ini terjadi karena efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan organisasi perusahaan. Contohnya, penggunaan mesin besar yang lebih efisien, pembagian kerja atau spesialisasi, dan manajemen yang lebih terstruktur. Yang kedua itu ada skala ekonomi eksternal. Skala ekonomi eksternal berasal dari faktor luar perusahaan, seperti lingkungan industri atau kebijakan pemerintah. Contohnya, infrastruktur yang lebih baik, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan kemajuan teknologi industri. Yang ketiga itu ada skala ekonomi teknis. Ini terjadi karena penggunaan teknologi modern yang meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi. Contohnya itu seperti mesin otomatis, robot produksi, sistem produksi massal. Dan yang keempat itu ada skala ekonomi manajerial, yang di mana perusahaan besar dapat mempekerjakan tenaga ahli atau manajer profesional yang lebih kompeten sehingga meningkatkan efisiensi pengelolaan. Yang kelima yaitu jenis skala ekonomi finansial. Perusahaan besar lebih mudah mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah karena dianggap lebih stabil dan terpercaya. Dan yang keenam yaitu jenis skala ekonomi pemasaran. Biaya pemasaran dapat ditekan karena dilakukan dalam skala besar, misalnya iklan nasional. Dan yang ketujuh itu skala ekonomi pembelian atau bulk buying. Perusahaan membeli bahan baku dalam jumlah besar sehingga memperoleh harga lebih murah. Dan manfaat skala ekonomi itu sendiri menurunkan biaya produksi, meningkatkan efisiensi, dan daya saing, meningkatkan keuntungan. Baik, selanjutnya yaitu skala tidak ekonomis atau diseconomies of scale.
Skala tidak ekonomis adalah kondisi di mana peningkatan kapasitas produksi justru menyebabkan biaya rata-rata meningkat. Nah, hal ini biasanya terjadi ketika perusahaan telah melewati ukuran optimalnya. Pada kondisi ini, perusahaan menjadi terlalu besar sehingga sulit dikelola secara efisien. Penyebabnya itu apa sih? Penyebabnya itu skala tidak ekonomis karena yang pertama itu kesulitan koordinasi. Semakin besar perusahaan, semakin kompleks koordinasi antar bagian. Yang kedua itu inefisiensi manajemen, yaitu struktur organisasi yang terlalu panjang menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan. Yang ketiga itu masalah komunikasi. Informasi sering tidak tersampaikan dengan baik sehingga terjadi kesalahan produksi. Dan yang keempat itu penurunan motivasi tenaga kerja. Karyawan itu merasa kurang diperhatikan sehingga produktivitasnya menurun. Dan yang kelima itu biaya operasional meningkat. Biaya administrasi, pengawasan, dan distribusi meningkat seiring dengan ukuran perusahaan. Dan dampak skala tidak ekonomisnya itu biaya produksi meningkat, efisiensi menurun, produktivitas menurun, dan keuntungan Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kapasitas produksi. Apa sih kapasitas produksi itu? Kapasitas produksi adalah kemampuan maksimum perusahaan dalam menghasilkan barang atau jasa dalam periode tertentu. Nah, kapasitas ini mencerminkan batas kemampuan produksi yang dimiliki perusahaan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Penentuan kapasitas produksi sangat penting karena berhubungan langsung dengan efisien dan juga profitabilitas. Jika kapasitas terlalu kecil, maka permintaan tidak akan terpenuhi dan juga kehilangan peluang keuntungan. Jika kapasitasnya terlalu besar, maka akan terjadi pemborosan dan juga biaya meningkat. Selanjutnya yaitu adalah jenis kapasitas produksi. Yang pertama yaitu adalah kapasitas teoritis. Kapasitas teoritis yaitu adalah kapasitas maksimum tanpa hambatan. Yang kedua yaitu adalah kapasitas praktis. Yang kapasitas praktis itu mempertimbangkan gangguan seperti perawatan mesin. Dan yang terakhir yaitu adalah kapasitas normal. Kapasitas normal yaitu adalah kapasitas rata-rata berdasarkan permintaan pasar. Selanjutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi kapasitas produksi. Yang mempengaruhi kapasitas produksi itu ada teknologi, tenaga kerja, bahan baku, modal, dan juga manajemen. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu adalah dalam jangka panjang, perusahaan memiliki fleksibilitas untuk mengatur semua faktor produksi guna mencapai efisien. Hal ini ditunjukkan oleh adanya skala ekonomi yang menurunkan biaya rata-rata serta skala tidak ekonomis yang dapat meningkatkan biaya jika kapasitas terlalu besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan kapasitas produksinya dengan kondisi pasar agar tetap efisien, kompetitif, dan mampu memperoleh keuntungan yang optimal. Demikianlah presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.